Daman adalah salah satu istilah jual-beli dalam fikih muamalah. Secara bahasa daman sama seperti kafalah yang memiliki jaminan. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan daman adalah jaminan yang diberikan oleh kafil penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua tertanggung. Pengertian lain menurut kamus istilah fikih adalah akad yang mengandung perjanjian seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kewajiban yang harus ditunaikannya dalam menanggung hutang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya. Dasar hukum untuk daman ini dapat dilihat di dalam firman Allah SWT pada surah Yusuf ayat 72, yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban yang tidak ada, dan aku yang menjaminnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Jibril menceritakan, seorang laki-laki telah meninggal dunia dan kami telah memandikannya dengan bersih kemudian kami kafani, lalu kami bawa kepada Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada beliau, apakah Rasulullah akan mensalatkannya? Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Kami menjawab, ya, 2 dinar. Rasulullah kemudian pergi dari situ. Berkatalah Abu Qatadah, 2 dinar itu tanggung jawabku. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berdoa, sesungguhnya Allah telah menunaikan hak orang yang memberi hutang dan si mayit akan terlepas dari tanggung jawabnya. Rasulullah lalu mensalatkannya. Pada keesokan harinya dia bertanya kepada Abu Qatadah tentang 2 dinar itu dan dijelaskan, bahwa dia telah melunasinya. Rasulullah SAW mengenang, sekarang kulitnya sudah sejuk. H.R. Bukhari. Lalu pada sunnah lain, Rasulullah SAW bersabda, hutang itu ditunaikan, dan orang yang menanggungnya harus membayarnya. Rukun dan syarat. 1. Ad-damin, orang yang menjamin. Ad-damin disyaratkan sudah balik, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin. 2. Al-madmun lahu, orang yang berpiutang. Syaratnya yang berpiutang diketahui oleh orang menjamin, hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari mengecewakan pihak penjamin apabila orang yang dijamin membuat ulah. 3. Al-madmunanhu, orang yang berhutang. Orang yang berhutang harus diketahui oleh penjamin dan juga disyaratkan sanggup atau rela menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. 4. Madmun bi, objek jaminan. Objek jaminan baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, serta tidak bertentangan dengan syariah. 5. Sikhat atau lafadz. Pernyataan yang diucapkan oleh pihak penjamin disyaratkan mengandung makna menjamin dan tidak tergantung pada sesuatu dan tidak berarti sementara.